Alright, masalah lagi nih cuy. Balik lagi di channel Katros, yoi. Di episode kali ini gua mau ngebahas ini basicnya Katros nge-custom dari motor Matic lagi nih cuy, yaitu Honda Vario. Dan seperti biasa, Honda Vario ini di-custom dengan style Rufus. Ini kalau misalnya kita ngomongin Rufus atau Zoomer ya, yang lebih populer di Indonesia namanya. Kalau yang kemarin tuh sempat kita bikin ada beberapa ya. Kayaknya udah sempat sampai 5 kali bikin gitu. Cuman kalau yang sekarang nih kayaknya lebih proporsionalnya gue lebih suka sama yang sekarang. Nah, seperti tadi gue bilang ya, basic ini diambil dari Honda Vario 125. Dan kebetulan customer Katros atau klien Katros kali ini adalah seorang wanita. Jadi, di project kali ini Katros bakal bikin Honda Zoomer yang di custom, tapi nggak sembarang di custom. Ergonominya juga harus enak buat dipakai seorang wanita atau dipakai cewek gitu cuy ya. Ngomongin build plan atau rancang bangun ya, sebenarnya ini ubahannya cukup masif. Body-body lama itu udah nggak dipakai semua dan sasis itu cuman setengah doang yang dipakai cuy, dari tengah ke depan. Yang kemarin tuh udah gue sempat bikin desainnya, kurang lebih jadinya seperti ini. Bagian kayak kaki kita upgrade, bagian body-body standar nggak dipakai, kita bikin semua, terutama box bagian depan. Dimensinya juga jadi agak slim dan bobotnya harusnya jadi lebih ringan. Oke, jadi sebelum kita masuk atau gue ceritain ke proses pembuatannya nih ya, gue mau ngasih tahu kalau video kali ini disupport penuh oleh Yuasa. Buat kalian nih yang doyan modif, misalnya motor klasik yang akhirnya suka ngedrop, atau motor Matic yang mau pasang lampu bilet-biletan nih yang lagi viral. Nah, bagian aki tuh mesti diperhatiin. Kalau parts lain mungkin ada substitusinya ya, tapi kalau aki udah paling bener pakai Yuasa. Emang apa hebatnya sih Yuasa? Ini dia nih yang nggak ada di aki lain. Pertama, jadi aki Yuasa itu udah maintenance free alias bebas perawatan. Cocok banget buat orang kayak gue nih misalnya, yang kadang suka males ngecek kondisi aki. Karena aki Yuasa udah bebas perawatan dengan sekali pengisian air elektrolit. Kedua, aki Yuasa dijual dalam kondisi dry charge. Yang ketiga, anti bocor. Jadi kalau misalnya kayak buat motor custom gitu ya, yang posisi akinya mau dipindah-pindah, nah aki Yuasa MF ini aman banget. Yang keempat, aki Yuasa juga mengeluarkan arus tegangan yang stabil. Jadi nggak bikin perangkat kelistrikan kalian gampang rusak. Sayang kan, udah pasang part elektrikal mahal-mahal, tapi nggak awet gara-gara akinya bukan Yuasa. Yang kelima, selalu fresh. Karena aki dan acu zurnya terpisah, aki baru diisi setelah akan dipakai. Jadi umur aki baru akan dihitung setelah zurnya diisi. Nggak ada tuh istilah aki ketuaan gara-gara kelamaan di toko. Satu lagi cuy, yang ini kalian harus ingat. Kalau lo nggak mau ribet, sibuk nggak ada waktu, tapi mau ganti aki motor kalian, beli aki Yuasa MF motornya lewat aplikasi aja. Gampang dan dijamin sat-set. Soalnya kalau kalian beli lewat aplikasi, bakal dapat promo diskon, gratis pasang, dan dapat garansi 1 tahun untuk aki motor. Gokil nggak tuh? Jadi mulai sekarang nggak usahlah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa MF, feel the freedom. Oke guys, jadi hari ini kita mau pasang velg si Zoomer dulu nih ya, atau Vario. Nah, jadi kemarin kita udah nyiapin velg sama bannya yang baru. Untuk ukuran bannya itu kita upsize dari ukuran yang standar ya. Walaupun standar si Vario itu kan ring 14. Nah, velg yang mau kita pasangin itu adalah ring 12. Jadi biar kesan mininya itu dapet gitu ya. Tapi ring yang lebih kecil itu harus diimbangin dengan profil ban yang agak tebal. Makanya kemarin kita pilih bannya itu kalau nggak salah dapetnya Maxxis. Untuk model velgnya ini monoblock. Biasanya kan pakai wheel dop gitu ya biar kelihatan lebih kekinian. Tapi kita pengen nyoba yang baru, ya udah kenapa nggak pakai langsung aja velg yang style memang udah monoblock dari sananya, jadi nggak usah dipasangin dop lagi gitu. Ya, kita pasang. Ya, jadi kemarin setelah kayak kakinya itu udah kita setup ya, velg baru udah dipasangin, ban juga udah dipasangin, itu langsung motornya itu pindah ke bagian bodywork. Nah, di bagian bodywork ini ketika motornya itu udah trondol, nggak ada body-bodinya semua, progres pertama yang kita kerjain adalah bagian tangki tuh. Kalau kalian lihat ya, ini style Zoomer yang aslinya nih. Nah, di bagian bawah jok itu kan kopong ya.
aslinya si Vario kalau di bawah jok itu ada tangkinya cuy. Nah otomatis posisi tangki itu harus kita pindahin kalau mau kelihatan bagian bawah kolongnya itu kopong juga kayak si Zoomer gitu kan. Solusinya bagian tangki itu kita pindahin ke bawah deck karena di bagian bawah deck itu adalah satu-satunya ruang yang masih kosong yang bisa dimanfaatin untuk dijadiin penempatan tangki yang baru. Untuk tangkinya sendiri ini kita custom ya, bikin pakai bahan plat galvanis. Selamat siang. Hari ini gue lagi kurang mood kerja sebenarnya ya. Tapi Project Vario ini udah masuk ke fase yang menurut gue cukup penting. Sekarang gue mau ke bagian bodywork dulu untuk ngelihat proses pemotongan sasisnya, karena gue takutnya sasisnya dipotong juga kebanyakan gitu kan. Jadi ya udah langsung aja. Nah, sasis itu kan udah mulai kelihatan bentuknya ya. Otomatis kita udah bisa ngerjain bagian body nih cuy. Terutama bagian yang paling penting menurut gua, yaitu bagian box depan. Bagian box depan ini penting banget buat gua. Kenapa? Karena menurut gua Zoomer itu kelihatan bagus apa enggak, proporsional apa enggaknya itu ada di bagian box depannya. Kalau bentuknya terlalu kaku, kotak-kotak, atau kegedean atau kekecilan, jadinya bakal kayak Zoomer wannabe gitu ya. Fungsi dari box depan ini bukan buat nyimpen bahan bakar atau apa gitu, tapi untuk nyimpen elektrikal, misalnya kayak aki, ecu, ya barang-barang kelistrikan lainnya lah, kayak misalnya kiprok gitu-gitulah. Untuk casingnya sendiri itu bahannya kita pakai bahan plat galvanis. Kalau aslinya Zoomer itu kan kalau nggak salah plastik ya, tapi ya ini karena custom kita jiplak dimensinya bulat-bulat dari yang original pakai bahan plat besi. Ya, gue udah baru balik dari meeting 2 hari kayaknya gue nggak mantau progres dari Honda Zoomer ini. Itu progres Zoomer udah sampai mana? Progres Zoomer lagi di progres bodywork masih. Emang nggak ada update lagi? Ini sih saya baru mau bikin bracket lampu gitu sama rak-rak yang bagian depan. Oh, bracket lampu depannya. Kapan lo mau bikin? Ini mau ke sana. Oh yaudah yuk bareng. Ya udah deh sekalian aja deh. Udah lama juga gue nggak ngecek progresnya barengan sama Matthew. Hai. Jadi gini, gue jelasin dikit ya. Ini kan kemarin project Vario Zoomer itu, sasisnya itu kan semua desainnya baru. Nah, ngomongin motor matic, bagian decknya itu hampir didominasi sama bahan plastik. Yang dimana bagian itu kita juga harus bikin ulang lagi semua karena emang model sasisnya baru. Permasalahannya di sini, biar kelihatan rapi, gue pengen kombinasiin antara bahan plat sama bahan deck aslinya yang sebenarnya itu adalah bahan plastik gitu kan. Kesulitannya ya harus bener-bener bisa bikin nat-natan yang rapi supaya sambungannya itu orang nggak bisa ngebedain gitu loh antara body deck yang bahannya besi yang udah kita custom bikin baru sama body deck yang lama yang bahannya plastik. Karena kalau dibikin semua pakai bahan besi jadinya ntar berat motornya. Sampai tahap ini sebenarnya bentuk Zoomernya udah mulai kelihatan ya, karena beberapa bagian penting misalnya kayak sasis, box depan, terus stang juga udah dipasang yang model naked atau trondol itu juga udah kepasang kan. Sampai tahap ini tim tuh tinggal bikin beberapa parts pendukung misalnya kayak spakbor depan sama spakbor belakang. Bagian spakbor depan itu kita bikin modelnya simpel aja ya, maksudnya kayak netral, nggak kelihatan futuristik, nggak kelihatan retro juga. Nah, kalau untuk spakbor belakang kita bikinnya agak panjang, mengingat motor ini bakal dipakai buat cewek gitu kan. Jangan sampai nanti dipakai hujan-hujanan atau ngelewatin becekan, nyipratnya sampai ke baju-baju gitu loh. Ya kurang lebih itulah progres pembuatan di bagian bodywork. Tentu aja motor ini tuh belum selesai ya, karena masih ada step selanjutnya. Body-body yang tadi udah kita bikin semua, mulai dari bagian box depan, spakbor depan, sasis dan segala macem bla 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 itu dilepas lagi untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pengecatan.
Di step pengecatan ini untungnya request dari ownernya itu nggak terlalu ribet ya. Ini dominan warna putih. Sampai ke bagian sasisnya juga warna putih. Ini kalau misalnya kalian lihat bagian sasisnya itu ada 2 warna, itu sebenarnya karena bagian sasis yang warna hitam itu nanti bakal ketutup sama bagian bodi. Jadi kita cat yang warna putih itu yang kelihatan aja. Ya guys, kita udah masuk fase-fase terakhir dari progres si Zoomer ya, atau Vario Zoomer ini. Kemarin tuh body-body udah dicat semua, terus sasis juga udah dicat. Sekarang harusnya tinggal perakitan, tapi perakitan juga sebenarnya PR-nya masih banyak sih. Knalpot belum, part aftermarket kayak shock breaker itu juga belum dipasang. Jadi ya emang PR-nya masih panjang. Tapi ya kita udah di fase akhir-akhir. Dikit lagi motornya jadi. Sekarang kita rakit dulu motornya. Udah perakitan itu nggak langsung beres, banyak step-step yang harus dilaluin juga gitu kan. Masalahnya ada juga, bikin puyeng juga. Alright, masalah lagi nih cuy. Motornya nggak mau hidup. Ini sebenarnya udah masuk ke fase-fase terakhir. Cuman ya itu, pas kemarin mau dihidupin, ternyata nggak mau hidup. Padahal kemarin dicek nggak ada masalah, takutnya dari mesin atau dari bagian lain gitu kan, karena emang unitnya sendiri motornya ini memang dari Katros yang provide, ownernya terima beres, jadinya masih tanggung jawab Katros juga. Ya udah nih, kita cek dulu semuanya, kita lihat aja dulu lah. Mas, itu Vario gimana? Udah tadi dicek akinya doang yang lemah, soalnya aki yang lama emang udah jelek sih, paling ganti aki baru. Tapi emang waktu kemarin waktu kita beli akinya emang udah baru. Pas dibongkar dari motor standar tuh, akinya emang aki baru ganti lah gitu. Ya udah ganti aja. Ya mudah-mudahan sih akinya doang beres. Oke. Tapi pakai yang bagus. Ya. Nah, ini dia nih yang keroknya nih. Ini akinya guys. Ini aki yang lama. Sekalian kalian lihat deh kondisi boxnya nih kalau lagi nggak dipakai seperti apa. Ecunya pindah ke sini, termasuk aki di sebelah kanan sini. Nah ini pas dicek tadi nih akinya caur nih. Ya emang gitu deh kalau pakai aki yang kaleng-kaleng ya gitu, nggak tahan lama. Jadi kita ganti akinya dulu nih cek. Udah lepas, kita ganti yang baru. Jadi karena aki yang kemarin itu udah soak, akhirnya kita ganti pakai Yuasa MF. Karena Yuasa MF menurut gua nggak pernah salah cuy. Pakai Yuasa MF, gua nggak ribet-ribet lagi. Kenapa? Karena Yuasa MF itu udah maintenance free. Aki Yuasa MF juga anti bocor, apalagi buat motor yang posisi akinya kurang umum seperti di project kali ini. Jadi gua udah nggak was-was lagi kalau akinya nanti bisa bocor. Aki Yuasa juga ngeluarin tegangan yang stabil. Ini kayak misalnya udah ganti lampu headlamp yang udah bukan bawaan standar, itu harusnya aman. Terakhir, gue juga nggak harus was-was lagi di kemudian hari motor ini bakal sulit hidup. Kenapa? Karena aki Yuasa itu selalu fresh. Nggak ada tuh cerita pasang aki baru tapi udah soak duluan. Sebab umur aki Yuasa baru akan dihitung setelah zurnya diisi. Terakhir, kalau kalian mau beli aki Yuasa MF motor juga, belinya lewat aplikasi aja. Gampang dan dijamin sat-sat. Soalnya kalau kalian beli lewat aplikasi, bakal dapat promo diskon, gratis pasang, dan dapat garansi 1 tahun untuk pembelian aki motor. Yuasa MF, feel the freedom. Ya, akhirnya masalahnya beres juga, hiruk-pikuk di bagian perakitan ya. Motor yang sudah sulit starter sekarang udah jreng lagi. Akinya udah dipasang dan ya kurang lebih itulah proses pembuatan dari Honda Vario yang bisa gue ceritain ke kalian. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat hasil akhirnya. Ini dia, Honda Zoomer. Namanya apa ya? Honda Zoomer yang pernah dibikin sama Katros. Oke, langsung aja. Ini dia, Honda Vario Custom jadi Zoomer. Aduh, salah lagi gua. Oke, langsung aja. Ini dia, Honda Vario Zoomer Style Mark II. Alah, by Katros Garage. Oke cuy, di depan gua nih udah ada satu unit Vario 125 yang sekarang udah jadi Zoomer cuy. Nah, buat detailnya, ubahan apa aja yang udah kita lakuin kemarin, langsung aja kita lihat lebih dekat lagi. Pertama di bagian lingkar rodanya nih cuy ya. Nah, motor ini kita pasangin velg dengan model monoblock. Ini monoblock dari aftermarket sebenarnya ya. Dan aslinya ini bukan buat keluarga Honda atau khususnya Vario. Jadi kemarin tuh terpaksa untuk bagian gear belakangnya itu kita harus custom lagi cuy supaya bisa dipasangin. Kenapa mesti di custom?
Kenapa nggak ada yang buat Vario? Karena sebenarnya pelek ini bisa dibilang udah semakin dikit atau semakin langka yang buat varian Hondanya. Kalau mungkin buat Yamaha masih banyak ya. Cuma kalau buat Honda udah agak sulit nih cuy. Peleknya sendiri ini kita pakai yang ring 12 ya. Aslinya kan bawaan si Vario itu ring 14. Untuk bannya ini gue pakai ban Maxxis, ukurannya 100/90 yang depan, sedangkan yang belakang itu 110/90. Gue nyari yang pernya tinggi ya, per 90 atau per 100 gitu. Karena buat ngincer dapat kesan bulky-nya gitu atau padatnya dengan profil ban yang tebel. Masih di bagian depan juga, spakbor depan. Ini kita bikin custom ya, pakai bahan plat galvanis. Perangkat pengereman sendiri udah kita upgrade juga. Selang remnya kita ganti pakai produk aftermarket nih cuy. Ini kalau nggak salah dari Scarlett ya, yang dia motifnya ala-ala motif karbon gitu cuy. Di bagian belakang tadi udah gue jelasin ya, pakai ban ukuran 110, velgnya juga sama seperti yang depan, monoblok juga. Cuman di sini yang kita rubah adalah bagian suspensi belakang alias shock breaker belakang. Shock belakang ini kita pakai produk aftermarket KTC dan kita buatin mounting baru nih cuy. Kalau kalian lihat di bagian sasis atasnya ini ada dudukan shock breaker belakang yang nongol ya. Memang karena untuk set sasisnya ini kita bikin sedikit lebih rendah, tapi menggunakan ukuran shock breaker yang sama. Jadinya ya dudukannya nongol seperti ini. Ini buat ngincer proporsional bentuk zoomer yang pengen gue bikin mendekati originalnya gitu cuy. Spakbor belakang kita buat model gede gini ya, karena nanti yang pakai cewek takutnya kalau nggak pakai spakbor nyiprat. Walaupun gue sendiri sebenarnya lebih suka nggak pakai spakbor gitu cuy ya. Cuman ya nggak apa-apa buat penggunaan daily use saat hujan atau ngelewatin becekan biar nggak nyiprat ke ridernya. Spakbor kita pasangin yang model panjang ini. Ini pakai plat 1,2 mm kemarin bikinnya. Next, untuk urusan lampu-lampu, karena motor ini dipakai buat harian ya, kita pakai lampu utama ini model LED, ukurannya kecil nih, nggak nyampe 5 inci, mungkin sekitar 3,5 inci, 2 buah kiri kanan. Lampu sana kita pakai produk aftermarket, posisinya di depan sini. Dan untuk lampu belakang kita pakai LED 3-in-1 yang built-in, kita pasang, kita tanam di sasis belakangnya gitu cuy. Bagian headlamp depannya sendiri kita bikinin ini ada kayak grill depannya juga ya, ada kayak kerangkanya gitu ala-ala motor adventure. Ini custom kita pakai pipa besi juga cuy. Kalau kita ngomongin body-body di Honda Zoomer gitu ya, udah pasti kita mau ngomongin tuh yang minim body ya. Begitupun juga di motor ini, bisa kalian lihat bodinya itu yang paling mencolok ada di bagian depan, di bagian boxnya ini. Karena di bagian belakangnya itu udah mulai kelihatan rangka-rangka doang gitu ya. Dan di bagian bawahnya juga kopong seperti ini buat naruh barang, emang tujuannya itu ya, buat naruh barang. Dan ngomongin bagian box depan ini sebenarnya gua jiplak asli dari boxnya Zoomer. Karena gue tahu si Zoomer itu kalau misalnya kita namanya mau custom Honda Zoomer dari motor matic lain ya, kuncinya itu ada di dimensi box depannya ini cuy. Kalau kelihatan kegedean atau kekecilan atau bentuk R-nya atau tekukannya ini nggak mirip sama original ya, itu kelihatan kayak kurang gitu ya, jadi kayak maksa gitu cuy. Jadi gue tahu banget karena gue harus bikin semirip mungkin dengan aslinya, jadinya box ini benar-benar gue jiplak ukurannya, tebelnya, tingginya, lebarnya dari yang original. Untuk dek bawah ini kita masih pakai bawaan original, cuman yang bagian depan ini kita udah custom. Yang bawah ini pakai bahan plastik ya, bawaan motornya, cuman yang depan ini pakai besi. Sampai bagian spakbor kolong ini depan juga pakai besi juga cuy. Nah yang belakang ini juga pakai besi, kita udah bikin lagi nih. Sasis bagian belakang ini custom semua. Jadi bisa dibilang motor ini ketika kita kerjain, setengah sasisnya itu dari tengah ke belakang tuh kita buang semua, kita bikin baru lagi pakai pipa besi bagian belakang ini. Dan termasuk sasis atasnya ini yang buat penopang bagian joknya cuy. Nah, kalau kalian lihat di bawah jok itu kosong. Biasanya motor matic bagian tangki bensinnya itu ada di bawah jok. Terus kemana pindahnya? Pasti banyak yang nyangka ke depan sini kan. Nah, sebenarnya bagian tangkinya itu pindah ke posisi seperti yang aslinya Zoomer, yaitu ada di bagian bawah dek. Tangkinya itu kita taruh di bawah dek. Jadi ini dek ini dimensinya lumayan gede ya. Nah, kita custom lagi tangkinya, bikin pakai bahan plat galvanis. Terus kita sesuaikan dengan bentuk deknya gitu cuy. Jadi posisinya dia ada di bawah sekarang. Nah untung ya motor ini karena udah injeksi, jadi tangki itu motor di bawah, motor di depan, motor di belakang itu aman. Karena bisa tersalurkan dengan baik, karena udah injeksi ya. Makanya kalau kalian lihat di bagian dek bawah ini, ada buletan ini sebenarnya adalah tutup tangkinya cuy. Aksesnya untuk isi bensin masuknya dari depan sini. Itu tinggal dibuka, isi bensin seperti biasa, aman, tentram, damai. Ya. Oke, sekarang gue mau nyobain posisi duduknya dulu di motor ini. Anjay.
Ya, seperti bawa motor matic pada umumnya ya. Cuman memang bagian stang ini posisinya agak rendah kalau dibandingin yang aslinya. Tapi nggak terlalu rendah banget sih bedanya. Karena apa? Karena untuk bagian stang sendiri, ini kita udah ganti pakai stang model telanjang. Terus untuk bracket atau racer stangnya sendiri nih kita pakai punya... Lupa gue. Ya, pakai Beat Street cuy. Speedometer aftermarket sengaja karena stangnya trondol gini ya, model naked. Jadi gue pikir instrumen yang simple, kecil, minimalis tuh cocok dipasangin. Jadi kita pakai produk aftermarket. Saklar masih pakai originalnya, cuman untuk grip gas kita pakai produk grip gas Katros Rip. Combo dipasangin juga sama donut grip yang motifnya kotak-kotak atau checker gini, hitam putih cuy. Ini sebenarnya pilihannya ada banyak nih, ada warna merah putih, ada kuning, hitam, macam-macam. Cuman karena ini motornya keseluruhan warnanya dual tone ya, hitam dan putih, jadi kita pasangin yang warna hitam putih aja. Handle masih bawaan orinya, cuman kalau untuk spion, ini kita pakai produk aftermarket modelnya bulat, nggak terlalu gede juga, kecil, jadi nggak terlalu kelihatan baplang. Mundur ke bagian jok nih cuy. Nggak bisa boncengan, karena emang joknya kita set kecil ya. Dan untuk bagian jok ini kalau kalian lihat, kita menggunakan dua material bahan yang berbeda, gunanya untuk main di kesan teksturnya, biar motor ini nggak kelihatan flat, polos gitu ya. Apalagi ini kan warnanya udah putih ya, udah kayak ya udah basic banget gitu. Kita menggunakan bahan yang bertekstur kayak kulit seperti ini yang bagian atasnya. Terus untuk bagian sampingnya ini bahannya suede cuy, yang kayak ada di sepatu-sepatu Vans. Terakhir, motornya udah berubah total, knalpot juga kita sikat juga bro. Ini karena motornya sebenarnya masuk kategori motor matic yang modelnya dibilang retro enggak, modern enggak. Jadi gue pengen coba nyari knalpot yang bentuk modelnya simple. Dan akhirnya ketemulah ini cuy. Ini buat teman-teman yang tahu ya, sebenarnya ini adalah bentuk knalpot dari Yamaha Bison. Jadi untuk bagian silencer ini kita pasangin knalpot Bison, cuma untuk bagian cover ini kita repaint lagi, kita rapihin. Dan untuk leher ya itu kita ganti pakai bahan stainless, jadi udah nggak karatan gitu ya. Seperti apa suaranya kita dengerin aja. Tapi kemarin gue dengerin ini suaranya oke banget cuy. Ini salah satu suara motor matic yang gue demen nih kayak gini nih. Nggak terlalu berisik tapi keluar juga suaranya. Langsung aja ya kita dengerin. Ngebasnya dapet, kencangnya dapet, tapi nggak sember gitu ya. Adem banget cuy. Kalau lagi langsam ya nggak bikin tetangga sewot lah gitu ya. Silencernya emang kita masih pakai bawaan si Bisonnya, cuman bisa dibilang ini kayak dibobok doang gitu, terus ditambahin glass wool. Jadi suaranya bisa sengebas itu dan sehalus itu, walaupun kencang juga sih suaranya. Ya kurang lebih itu yang bisa gue sampein di project kali ini, ngebangun Honda Vario 125 jadi style Honda Zoomer. Kalau kalian punya pertanyaan teknis putar episode kali ini, kalian silahkan tulis di kolom komen juga. Dan yang pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin video soal motor custom. Langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!